Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu mulai, Bu Catur absen sebentar. Ahmada Infizaru, Alifia Andini, Alifta, Alvita. Semanda, unggul prestasinya, santun perilakunya, Semanda jaya. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Oke. Kemarin, terima kasih sekali kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas bab yang pertama. Bab apa kemarin ya? Apa? Wirausaha apa? Kerajinan? Oke. Singkatnya adalah bab kerajinan. Sekarang kita beralih ke bab pengolahan. Tujuan dari pembelajaran ini, kelihatan nggak Mbak? Oke ya, pertama, kalian akan memahami pengertian dari modifikasi bahan pangan nabati dan hewani. Ya. Kemudian, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani yang ada di sekitar lingkungan berdasarkan riset pasar dan analisis SWOT, cermat dan terampil. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan memahami sumber daya, administrasi, dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kemudian yang selanjutnya kalian nanti akan memahami komponen penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Selanjutnya kalian juga akan merancang perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Apa itu makanan khas daerah yang dimodifikasi? Mungkin kalian sudah paham semuanya ya tentang makanan khas daerah. Setiap daerah pasti mempunyai makanan khas, ya. Oke, kalau gudeg dari mana gudeg? Jogja. Ada yang pernah makan gudeg? Pernah. Rasanya bagaimana? Manis. Apa itu makanan khas daerah yang dimodifikasi? Jadi tadi kan kalian sudah mengenal tuh contohnya, ya kan? Contoh dari makanan khas daerah. Kemudian nanti dimodifikasi. Kenapa sih harus dimodifikasi? Nah, bagaimana supaya makanan itu yang tadinya nggak menarik dibikin menarik begitu. Ya, dimodifikasi. Oke. Cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik. Nah, nih, menjadi lebih menarik. Tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya. Serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Tujuannya untuk apa? Oke. Untuk menarik. Oke, dadar gulung kenapa dibikin seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Karena supaya bentuknya menarik, karena itu kan dirubah bentuknya dan warnanya kan biasanya dadar gulungnya warnanya hijau, Iya. biasa gitu, jadi kurang menarik. Mm-mm. Kalau seperti itu lebih menarik. Berarti
Oke. Tujuan dari modifikasi makanan khas daerah ya. Yang pertama memberikan variasi bentuk tadi ya, yang bentuknya tadinya donat Bu, bulat, kan donat bulat, terus kemudian dimodifikasi ada yang I love you. Nah. I love you. Kemudian ada yang apa ya itu ya? Yang donat yang ada ucapannya itu loh. Kan kalian taunya cuma donat pakai gula halus tadi. Iya enggak? Iya. Nah, ternyata donatnya itu bervariasi ya, seperti ini banyak sekali gitu ya. Kemudian ada variasi rasa. Nih, ini kan skema perencanaan usahanya. Oke. Misalkan nih kalian yang akan mendirikan usaha kuliner. Berarti kan kalian harus riset pasar dulu ya untuk membantu dalam langkah-langkah perencanaan usaha yang tadi kan Bu Catur sebutkan. Dari riset pasar itu akan dihasilkan sebuah riset yang mana misalkan tuh tadi makanan itu tuh butuh kalau awetnya itu dari mana ya. Nah, bisa awet itu bagaimana? Kemudian harus higienis, terus kemudian ada variasinya, variasi bentuk variasi rasa dan sebagainya. Kalian membentuk kelompok. Ini yang ada di sini satu kelas ini ada 32 ya. Oke, silahkan membentuk kelompok 4 ya. 4 siswa, satu kelompok 4 siswa. Oke. Sudah dapat kelompok semua? Oke. Nanti silahkan kalian boleh menggunakan HP kalian ya untuk mencari informasi tentang artikel kewirausahaan. Ya. Disesuaikan saja dengan yang di gambar itu loh, biar gampang. Ada yang ditanyakan nggak? Saya? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modifikasi makanan khas daerah. Sebelum itu, perkenalkan, saya Galan Zakaria Anwar. Saya Zaria Nur Janisar Tanti. Saya Nenek Triatika. Saya Salsabila Istemanita. Judul artikel kami yaitu Peluang Usaha Klepon Pandan dari Jawa Timur atau bisa juga ada di Jawa Tengah. Ide usaha yaitu pepes jamur tahu. Makanan tersebut berasal dari Sunda. Risiko usaha: 1. Banyak pesaing dalam penjualan pepes jamur tahu. 2. Setiap konsumen memiliki selera yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu ada analisis kekuatan. Tidak memerlukan modal yang besar. Yang kedua itu proses produksi yang terbilang mudah dan murah. Yang ketiga ada bahan baku yang mudah didapat. Dan yang keempat ada harga produk yang terjangkau. Yang kedua yaitu analisis kelemahan. Yang pertama, tidak dapat memenuhi pesanan dalam jumlah banyak. Yang kedua, resep dan cara memasak yang kurang tepat bahkan bisa mengurangi cita rasa asli dari pepes tersebut. Yang ketiga ada analisis kesempatan. 1. Besarnya minat konsumen. 2. Produk berbeda dengan produk kompetitor yang berbahan baku serupa. 4. Analisis ancaman. 1. Perubahan selera konsumen. 2. Harga bahan baku yang cenderung tidak stabil. 3. Beberapa bahan baku sulit ditemukan di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pastikan ini nama kalian loh ya. Bukan nama tetangga. Gampang sekali nih, pasti kalau ada yang salah, mungkin salah mencet. Ada yang salah ternyata dia. Ya, oke. Kita aplaus Savana kedua.
Yang pertama siapa? Eka. Oh, malah mati. Loh, itu dia. Ya. Oke, selamat pada Eka, Savana dan Dina. Oke, mungkin dari kalian di sini ada yang bisa menyimpulkan kita tadi belajar tentang apa? Tentang perencanaan usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ada apa aja di sana ya tadi ya? Ada analisis, kemudian ada riset, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi peluang usaha. Oke, kemudian kalian tadi diskusi tentang apa ya? Tentang pemetaan peluang usaha. Oke, kemudian kalian sudah menjawab pertanyaan melalui Kahoot. Oke, siapa yang bisa memberikan kesan untuk pelajaran hari ini? Silahkan tunjuk tangan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Adela Lutfi, nomor persen 19. Kesan saya sama mengikuti pembelajaran Ibu Catur sendiri yaitu senang, seru juga karena ada games kecil-kecilan seperti itu. Kita dan saya dan teman-teman juga bisa tahu makanan tradisional itu ternyata bisa dimodifikasi. Oke. Oke, sudah. Oke, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadiza Malia Hadi, nomor persen 20. Untuk pembelajaran hari ini menurut saya sangat asik dan seru. Juga tadi Bu Catur menerapkan materinya dengan sangat jelas. Lalu kita ada diskusi bersama teman-teman, dan kita bisa mengetahui mencari-cari informasi juga tentang makanan ini berasal dari mana dan modifikasi seperti apa. Terus juga hari ini sangat seru karena ada games, jadi kita nggak penat dan kita materinya bisa masuk dan paham apa materi yang disampaikan kita tadi. Oke, aplaus untuk hari ini. Oke. Untuk minggu depan kita masuk ke materi yang baru ya. Silahkan kalian bisa mempelajari dulu agar nantinya tidak bengong. Ya, biasanya kan kalian kalau nggak ditanya diem aja, nggak ditanya apalagi, ya. Biar kalian ada literasi dulu, biar nyambung nanti sama ibu. Begitu. Sebelum pelajaran ditutup, silahkan berdiri dulu semua yuk. Kita pakaikan yel-yel semanda lagi. Biar semangat pulang ya. Oke. Sudah siap? Semanda. Unggul prestasinya, santun perilakunya, Semanda Jaya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan duduk. Oke, karena waktunya sudah selesai ya, waktunya sudah cukup. Hari ini Bu Catur menyudahi pelajaran kita kali ini. Silahkan ada yang memimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Catur ucapkan terima kasih kepada kalian yang luar biasa semangatnya dan hebat semua ya. Oke, Bu Catur cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Sama-sama, silahkan boleh keluar dari gedung ini. Terima kasih ya.